Hai Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur atau mengelola daftar hadir pada mata kuliah yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya menggunakan Learning Management System Unkeswina Sumba. Sebelumnya, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah masuk ke tautan yang benar, yaitu learning.unkeswina.ac.id. Di bagian kanan atas, kita login seperti biasa, klik tombol login, lalu masukkan username dan password kita. Kemudian akan muncul tampilan dashboard seperti berikut. Di bagian kanan terdapat navigasi yang memunculkan daftar mata kuliah yang kita ampu, yang sudah kita buat dan kita ampu. Untuk menambahkan daftar hadir, kita bisa memilih mata kuliah mana yang kita ingin tambahkan daftar hadir tersebut. Sebagai contoh misalnya, kita akan tambahkan pada mata kuliah yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Ini masih kosong karena setelah kita buat, sebelumnya kita tidak menambahkan aktivitas apa-apa. Nah, untuk menambahkan daftar hadir, kita perlu untuk mengaktifkan mode ubah. Caranya, di bagian kanan atas terdapat tombol dengan ikon gear. Bapak Ibu bisa klik tombol tersebut, lalu pilih Turn Editing On. Maka tampilan akan berubah, di mana setiap aktivitas itu akan ada beberapa ikon. Yang paling jelas adalah ikon pensil di bagian kanan, dan ikon seperti arah panah keempat arah ini di bagian kiri. Tujuannya untuk pensil ini tujuannya untuk mengubah nama, sedangkan ikon empat arah ini untuk memindahkan aktivitas kemanapun yang Bapak Ibu mau. Sebagai contoh misalnya announcement ingin kita ubah namanya menjadi pengumuman, kita tinggal tekan tombol pensil lalu kita ketik pengumuman, lalu tekan tombol enter jika sudah selesai merubah nama. Jika mode pengubah atau mode edit sudah aktif, kita bisa menambahkan daftar hadir dengan menekan tombol Add an Activity or Resource. Lalu pilih Attendance dan klik tombol Add. Maka akan muncul formulir yang perlu Bapak Ibu isi untuk mendefinisikan daftar hadir yang Bapak Ibu buat. Untuk bagian nama, kita ganti Attendance menjadi daftar hadir. Kemudian di bagian deskripsi, kita bisa isi dengan deskripsi daftar hadir yang kita definisikan. Kita bisa isi, silakan mengisi presensi setiap kali mengikuti perkuliahan. Sila presensi sesuai dengan kriteria berikut. Kita bisa buat A untuk hadir, I untuk izin, dan A untuk alpha. Kita cetak tebal biar tampilannya lebih menarik sehingga peserta kelas bisa dengan jelas melihat kriteria kehadiran mereka. Jika sudah, kita ke bagian bawah di sesi grade, kita bisa ganti dengan none kalau Bapak Ibu misalnya tidak menilai kehadiran sebagai salah satu poin dalam penilaian akhir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan kehadiran sebagai salah satu kriteria penilaian akhir dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, Bapak Ibu bisa ganti type grade ini menjadi poin ataupun scale. Karena dalam contoh ini saya tidak menilai kehadiran, saya hanya menghitung jumlah kehadirannya saja, maka saya memilih none. Jika sudah, kita scroll ke bawah lalu pilih lagi sesi activity completion. Di bagian ini, sesi ini tujuannya untuk menandai apakah mahasiswa sudah menyelesaikan aktivitas tersebut atau belum. Dalam hal ini aktivitas daftar hadir. Karena daftar hadir selalu dilakukan setiap minggu, maka tidak perlu dilakukan pengecekan bahwa mereka sudah melihat daftar hadir atau belum. Oleh karena itu completion trackingnya kita ganti menjadi do not indicate activity completion, sehingga tanda centang di bagian kanan dari aktivitas daftar hadir itu tidak akan muncul ketika peserta membuka mata kuliah kita. Jika sudah, kita bisa cek dari atas ke bawah, pastikan sudah sesuai dengan keinginan kita definisinya, dan kalau sudah, kita tekan tombol Save and Display. Maka akan muncul pengaturan awal untuk daftar hadir kita seperti ini. Yang pertama, kita perlu untuk mendefinisikan kriteria kehadiran peserta kelas.
Terdapat 3 kriteria, H hadir, I izin, dan A alpha. Untuk mendefinisikan ini, kita bisa klik tab status set. Di bagian status set, secara default sistem memberikan kita kumpulan status PLEA. P untuk present, L untuk late, E untuk excuse, dan A untuk absent. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan status yang baru, Bapak Ibu bisa mengklik status set tadi, lalu pilih new set of status di bagian kiri atas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan di mana Bapak Ibu bisa mendefinisikan kriteria kehadiran Bapak Ibu. Yang pertama, kita buat kriteria H untuk hadir. Kita isi deskripsinya hadir. Poinnya, di sini saya akan memberikan poin 1 karena setiap kali kehadiran akan dinilai 1, sehingga ketika mereka hadir sebanyak 16 kali, maka jumlah kehadirannya adalah 16 poin. Lalu available for students, ini artinya ketika Bapak Ibu ingin kriteria ini hanya tampil pada durasi tertentu ketika perkuliahan dimulai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin bahwa mata kuliah ini hilang, daftar kriteria ini hilang, H ini hilang, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol add lagi. Kita lanjutkan, biarkan kosong. Bukan 0 ya, tapi biarkan kosong. Lalu kita tambahkan lagi kriteria I untuk izin. Poinnya 0 karena izin tidak dihitung. Lalu A untuk alpha, poinnya juga sama 0 karena tidak dihitung. Nah, sebelum Bapak Ibu simpan dengan menekan tombol update, pastikan kembali bahwa available for students ini semuanya isinya kosong, bukan 0 ya, tapi kosong. Kenapa? Supaya ketiga kriteria ini selalu muncul selama perkuliahan berlangsung, sehingga mahasiswa bisa mengisi presensi berdasarkan kriteria yang mereka pilih. Jika sudah memastikan semuanya sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa pilih update. Nah, akan muncul status set, 2 status set. Yang pertama PLEA, yang kedua HIA atau hadir, izin, dan alpha. Jika sudah, kita akan menambah daftar hadir untuk 16 kali pertemuan yang akan kita buat ke depannya. Caranya kita tekan tab Add Season. Nah, di bagian ini kita bisa definisikan kapan perkuliahan dimulai. Karena perkuliahannya dimulai tanggal 5, saya bisa pilih tanggal 5 di sini, Bapak Ibu. Kemudian waktunya bisa menyesuaikan dengan jadwal mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Saya contohkan misalnya dimulai 7.30 hingga jam 10:10. Lalu status setnya kita bisa pilih HIA, jadi kita ganti PLEA tadi, kita ganti HIA. Lalu di bagian deskripsi kita bisa tulis silakan mengisi presensi menggunakan status kehadiran berikut. Yang pertama, A untuk hadir, I untuk izin, dan A untuk alpha. Jika sudah, kita rapikan pakai list, lalu pakai style bold. Dan kalau sudah, kita bisa lanjutin ke bawah. Karena daftar hadirnya akan digunakan selama 16 kali pertemuan, maka Bapak Ibu perlu definisikan pengaturan yang selanjutnya yang ada di sesi multiple section. Klik multiple section, maka muncul seperti ini. Tandai centang repeat the session above as follow. Artinya kita akan mengulangi semua pengaturan yang di atas sesuai dengan jumlah pertemuan yang kita inginkan. Kita akan mengulangi dari jam 7 sampai jam 10 dengan satu set HIA dan deskripsi seperti berikut. Nah, kita ulanginya setiap apa? Kita pilih Monday, dalam hal ini tanggal 5 adalah hari Senin. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Lalu diulangi setiap minggu dan kita ulangi sampai 16 kali pertemuan, yaitu berakhir di sekitar bulan Desember tanggal 19. Kalau sudah, di bagian bawah kita centang allow student to record on attendance. Ketika kita centang ini, maka daftar hadir bisa diisi secara mandiri oleh mahasiswa. Tetapi kalau misalnya kita hilangkan tanda centang, maka kita sendirilah yang bisa mengisi daftar hadir mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, agar mahasiswa bisa mengisi secara mandiri, Bapak Ibu centang allow students to record on attendance. Lalu automatic markingnya kita pilih yes. Jika sudah, kita tekan tombol add.
Maka secara otomatis 16 pertemuan daftar hadirnya sudah kita definisikan. Di sini sudah muncul 16 pertemuan sampai pada yang terakhir, yaitu hari Senin tanggal 19 Desember pukul 7 pagi, 7.30 pagi hingga jam 10:10 pagi. Dengan deskripsi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Sampai sini daftar hadir sudah bisa digunakan. Nah, untuk menguji coba apakah daftar hadir berjalan dengan baik atau tidak, caranya sederhana. Bapak Ibu bisa mengganti peran sebagai mahasiswa. Sebelumnya, karena daftar hadirnya ini hanya berjalan pada saat tanggal 5 dan saat video ini dibuat yaitu tanggal 2, maka kita untuk mengujinya kita perlu mengganti sesuai dengan tanggal hari ini. Saya contohkan satu saja yang Monday 5 September ini saya ganti. Untuk menggantinya saya klik tombol gear, kita klik tombol gear edit session. Lalu kita ganti menjadi tanggal 2. Lalu waktunya itu sampai jam 23 malam karena ini hanya contoh untuk menguji coba apakah daftar hadir kita berjalan dengan baik atau tidak. Lalu pilih save change kalau sudah. Maka seperti ini hasilnya. Di pertemuan pertama itu dilakukan pada tanggal 2 September pukul 7.30 pagi sampai jam 11:10 malam. Untuk melakukan uji coba di bagian kanan atas, di bagian nama Bapak Ibu, terdapat tombol panah ke bawah atau segitiga ke bawah. Bapak Ibu klik, lalu pilih switch role to. Maka nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih peran mahasiswa, di mana Bapak Ibu ingin menguji coba daftar hadir yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Klik mahasiswa. Maka di sini akan muncul tombol submit attendance. Ya, submit attendance untuk melakukan ataupun mengisi daftar hadir. Mahasiswa bisa klik pada submit attendance ini untuk mengajukan status kehadiran mereka. Waktu diklik submit attendance, maka akan muncul status sesuai dengan yang kita sudah definisikan sebelumnya, yaitu ada hadir, izin, dan alpha. Ketika mahasiswa memilih hadir, lalu tekan tombol save change, maka secara otomatis dia dinyatakan hadir dan poinnya 1. Di sini remarksnya atau penandanya self recorded atau ditandai secara mandiri oleh mahasiswa atau peserta kelas tersebut. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan pengaturan untuk daftar hadir. Bapak Ibu bisa kembali ke tampilan awal di Algo 1, dan demikian video untuk manajemen kehadiran menggunakan attendance pada Emas Unkes Wina Sumba.